nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran latihan baca dan terjemah kitab Gundul dengan membaca kitab Tafsir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Kita masih lanjut di tafsir surah Al-Baqarah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Walamma 'azama Allahu Ibrahima hadha at-ta'zima wa akhbara an sifatihil kamilati. Qala ta'ala: "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أي ما يرغب عن ملة إبراهيم بعدما عرف من فضله إلا من سفه نفسه أي جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون كما أنه لا أرشد وأكمل ممن رغب في ملة إبراهيم ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة فقال ولقد اصطفيناه في الدنيا أي اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات إذ قال له ربه. Baik, sampai situ dulu, Masya Allah. Karena panjang ayatnya tadi. Qala Allah Ta'ala wa man yarghabu an. Perhatikan itu ya. Terjemahannya nanti yarghabu an. Kalau yarghabu an, benci. Ini kata rogiba ini punya dua arti yang berlawanan. Tergantung huruf jar setelahnya. Antum hati-hati. Ini kata rogiba yarghabu. Rogiba yarghabu punya dua terjemahan yang berlawanan. Dia bisa terjemahannya benci, bisa cinta. Dari mana kita tahu benci? Huruf jarnya yang dilihat. Kalau huruf jarnya an, maka benci. Kalau huruf jar setelahnya fi, maka cinta. Sama dengan da'a. Cuman dia bukan fi dan an. Kalau da'a, kata da'a. Berdoa. Kalau huruf jar setelahnya li, mendoakan kebaikan. Kalau huruf jarnya ala, mendoakan keburukan. Itu harus antum hati-hati. Beberapa kata dalam bahasa Arab tergantung huruf jar. Terjemahannya. Dia punya dua arti. Nah, seperti ini yargobu. Wa may yargobu an millati Ibrahima. Ibrahima sebagai apa itu, Taufik? Maf'ul bih. Yakin? Nah, kenapa Allahu Ibrahim? Ibrahim saja. Hah? Antum sudah pikir Aceh? Pikir kampung? Ibrahim? Iya, yang di ayat, kita berbicara di ayat. Mudah pun nilai. Antum tadi bicara di mana? Baik, yang di ayat. Kalau di atas kan mudah tahu. Walamma 'azzamallahu Ibrahimu. Walamma 'azzamallahu walamma 'azzamallaha Ibrahimu. Allah maf'ul bih, Ibrahimu
fa'il. Hada ta'dima maf'ulu hada ta'dima hada yang di atasnya maf'ul mutlak karena setelahnya ada badalnya berupa masdar. Hada ta'dima wa akhbaru an sifatihil kamilati qala ta'ala. Di ayat illa man safiha nafsahu. Nafsahu Ahmad Sabri maf'ul bi. Wa laqad istofainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Id qala lahu rabbuhu aslim. Aslim. Aldi. Fil amr. Betul? Id qala lahu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Wassa biha Ibrahimu banihi. Nah, indah Abu Sulaiman Ibrahimu. Fa'il dari wassa, betul. Banihi Ramadan maf'ulun bih, alamat berarti masuk. Alamat nasabnya hatfun nun. Masya Allah, barusannya ini ada alamat maf'ulun bih, alamat nasabnya hatfun nun. Masya Allah, faedah dari Ramadan, dari Mamuju. Genta. Maf'ul bi, betul. Alamat nasabnya. Khairil. Afgan. Alamat nasabnya ya. Kenapa bisa? Jama mudzakkar salim. Yakin? Ayub. Alamat nasabnya ya. Kenapa? Jama mudzakkar salim. Abu Zakaria. Jama taksir. Tapi kenapa ya nasabnya dengan ya? Jama taksir. Alamatnya ya. Kan dia sebagai mudhof. Maksudnya. Hah? Maksudnya Abu Zakaria? Salah. Yang benarnya? Deden. Mudah sekali ini. Rizki. Mulhak. Tadi kita sudah pelajari tadi. Banun. Tadi di kotur nada. Banuna. Cuman hilang nunnya karena mudhof. Ya kan? Hilang nunnya karena apa? Mudhof. Jadi ini jama. Ini bukan jama mudzakkar salim. Tapi mulhak. Diikutkan dengan jama mudzakkar salim. Jadi kita sudah rinci begitu sekarang. Tidak boleh bilang jama. Karena ini bukan jama. Ini adalah mulhak terhadap jama mudzakkar salim. Jadi alamat i'rabnya sama dengan jama mudzakkar salim. Hilang juga nunnya. Jelas ya? Mantap. Alhamdulillah. Banihi wa Ya'qubu. Suradi. Oke. Ibrahim. Ya baniya. Kenapa itu? Munada mansub. Hah? Betul. Nah, ini antum masih ingat cara bacanya? Yang di mutamimah kan ada 6 bacaan. Kan ada ya bani, ya. Paham kan? Ya bani. Kan mudhof ke ya ini.
Ini mudhof ke ya mutakallim. Antum paham? Jadi sekarang ya baniya. Berarti ada ya fathah. Itu logo keberapa di mutamimah? Ya-nya di fathah. Ketiga ya-nya di fathah. Di kasroh sebelumnya fathah ya-nya. Kalau ketiga di fathah sebelum ya. Keempat. Masa keempat? Keberapa ini? Kelima. Kelima. Keberapa? Di Umair. Maksudnya begini. Haruskah di muka begini? Keberapa ini begini dari tadi? Di muka jarinya begini, di muka begini. Seperti orang yang pose foto begitu di muka. Apa Umair? Kedua, logo pertama kan penghilangan ya. Logo pertama apa? Penghilang ya cukup dengan kasroh. Kedua, supaya membuktikan ini logonya dia. Kedua, tetap ya-nya terus. Tetap ya-nya dan di fathah. Ya gulami, ya gulamia, ya gulami. Kan begitu kita. Kan urutan di sana. Ya gulami, ya gulamia. Paham ini? Ini sana, sini. Ya baniya, ya baniya. Paham maksud? Kalau sudah ketiga, kalau empat. Itu kan sudah jadi ya hasrota. Kan jadi ya hasrota, ya hasrota, ya hasrotu. Itu kan tiga terakhir. Tiga terakhir kan sudah sebelumnya fathah dan jadi alif. Paham kan? Gini. Itu kan 6. 3 pertama masih seputar ya. 3 kedua itu seputar alif. Maksudnya kalau sudah 4 berarti ya ibadah. Ya ibadah. Ya ibadu. Kan begitu 3 terakhir. 3 pertama yang ya. Ya ibadi. Ya ibadiyah. Ya ibadi. Paham maksudnya? Dipahami nih? Di murojaah lagi itu. Kan masalahnya bahasa Quran. Yang tidak ada di Quran kan itu yang paling terakhir. Karena dia bahasa doib. Bahasa yang paling lemah. Yang di dhamma. Yang di dhamma. Paham kan? Itu ada di Quran. Ini. Ya baniya. Ya baniya. Itu munada mudhaf. Kayak mutakalim. Innallaha astofa lakumuddina. Ad-dina sapri. Sapri. Fajrin. Fajrin. Syafril. Maf'ulun bih dari istofa. Istofa kan fi'il. Maf'ul bih. Fala tamutunna. Fala tamutunna. Indah ini koturnada ini koturnada. Tidak ada di mutamimah. Fala tamutunna. La ini la nahi. Paham kan? Paham ini? Inilah nahi ini. Fala tamutunna. Ini tamutunna. Indah Dzulkifli. Dzulkifli. Betul, fi'il mudhari. Hukumnya? Hukumnya? Mabni di atas nadoma itu tamutunna. Bukan tamutanna. Ini koturnada ini. Indah. Morob, kenapa bisa? Ada nun taukid, hati-hati.
Iya kan? Walaupun ada alat penjazam. Kalau ada nun taukid kan pasti mabni. Kan begitu kan? Coba. Yadribanna. Masukkan lam. Kan tetap lam yadribanna. Itu masalahnya saya mau tanya ini. Nah itu masalah ini. Ikhwan. Tidak tahu. Sudah dipelajari ini Ikhwan. Sudah ini. Lama sekali kita uraikan di kotur nada. Abdullah. Ulang-ulang. Mu'rab atau mabni? Ini mu'rab. Kenapa bisa? Jangan secara takdir. Bilang saja. Karena nun taukidnya tidak bersambung secara langsung. Jadi ini asalnya tamu tuna. Masuk nun taukid. Tamu tunanna. Paham ini? Ada alat penjazam, hilang nun rofa. Jadinya la tamu tuna. Setelah itu ketemu dua sukun. Nun taukid sama siapa? Wow. Dan ada bukti. Berarti boleh hilang wow. Jadinya apa? La tamutunna. Fi'il mudhari'nya mu'rab karena tidak bersambung langsung dengan nun taukid. Ahsanta. Di kotur nada saudara. Kotur nada. Ini Quran. Harus kotur nada memang. Sebelumnya mutamimah cukup ini. Ternyata kotur nada juga. Dipahami ini? Paham Rizky? Tidak bingung ya? Sudah dipelajari ini? Atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Di kotur nada di pembahasan mabni fi'il i'rabnya fi'il mudhari. Antum bisa buka. I'rabnya fi'il mudhari. Iya kan? Di pembahasan mabninya. Yang dicontohnya di ayat yasuddunna. Yasuddunna. Paham ini? Di contohnya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a. Rio, syuhada'a. Khobar kuntum ahsanta. Betul. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal mautu. Ya'quba iki. Id hadara Ya'qubal mautu. Ya'quba. Fi'il mudhari. Masya Allah. Ini Ya'qub fi'il mudhari. Kan ada huruf anai? Kan ada huruf anai? Anai itu. Apa? Maf'ul bi. Masa Ya'qub fi'il mudhari nama orang kasihan? Nabi Ya'qub. Paham? Wah, Masya Allah, hampir itu dapat faedah berharga sekali. Nabi aku fi'il mudhari. Ini Ya'qub, Nabi aku. Iya. Ini apa? Maf'ulun bi. Al-mautu fa'il. Ini susunan yang dijelaskan di mutamimah. Kadang itu ada fi'il, maf'ulun bi, fa'il. Paham kan? Fi'il, maf'ulun bi, fa'il. Paham susunannya? Ini yang disebutkan. Jadi dalam kitab itu memang sudah banyak seperti itu. Makanya dikasih itu susunan. Di mutamimah sudah dikasih. Di mutamimah sudah dikasih di pembahasan fi'il fa'il. Ya'qubal mautu. Terus. Id qala libanihi. Ini majrurnya tadi. Tadi mansubnya. Ini majrurnya. Libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka sebagai apa itu Febri? Maf'ul bih wa ilaha abaika wa ilaha Umair. Ke ilaha santa. Ilah diatopkan ke ilah. Abaika. Masih antum. Terserah saya tuh. Saya belum mau pindah.
Abaika. Taukid. Masya Allah. Dimaklumin lah. Ini salah-salah jawabannya ini karena semua pikir pulang. Alhamdulillah. Nah, Abdul Aziz. Mudhofun ilaih, mudah sekali ini nakiro ma'rifah, mudhofun ilaih. Bukankah dia asmaul khamsah? Kenapa mudhofun ilaih dibaca kasroh? Cocok, malah kalau mudhof maka terpenuhi syarat asmaul khamsah. Enggak, asmaul khamsah ini. Ini aba kan abu. Asmaul khamsah. Kenapa di kasroh? Bukan mufrad. Jadi ini aba. Antum masih ingat kan di Qotun Nada? Syaratnya asmaul khamsah menjadi irob dengan waw ya alif. Harus apa? Mufrad. Paham? Ini enggak mufrad. Ini jamak. Aba. Paham ini? Ahsanta. Bukan mufrad. Betul. Wa ilaha abaika Ibrahima. Nah, Ibrahima, indak Abdullah. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima. Badal dari. Betul ini. Ini badal. Dari mana? Supaya ditahu ini kedudukannya marfu, mansub, majrur. Ahsanta. Ini badal dari abaika. Bapak kamu. Yaitu Ibrahima. Berarti majrur. Cuman tanda jarinya fathah kan ada ismul ladzi la yansorif. Jelas kan? Alhamdulillah ahsanta, ahsanta. Wa Ismail wa Ishaq. Ilaha wahida. Masya Allah. Jangan kalau membaca nanti kalau berhenti. Biasanya orang ya kalau habis nafasnya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kadang dia berhenti di situ. Kalau berhenti di situ enggak boleh lanjutannya. Kalau mau lanjut enggak boleh. Wa Ishaq ilaha wahida. Ini kesalahan dalam baca. Kadang orang langsung ambil satu kata sebelumnya. Jadi langsung dia bilang wa Ishaq ilahu wahida. Oh berarti bahaya sekali itu. Berarti antum katakan Ishak adalah Tuhan yang satu. Jadi kalau di situ di berhenti baru ditambah di situ. Jadi maknanya Ishak Tuhan yang satu. Nah kalau berhenti memang habis napas kembali ke awal. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Paham kan? Ilaha wahida. Wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat. Tilka. Apa irobnya itu firman? Ummatun mubtada. Ummatun khobar. Qad khalat. Khalat. Zil. Fil madi. Betul. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum walatus aluna amma kanu ya'malun. Walatus alun. Tus alun. Endak. Laode. Fi'il mudhari. Maklum majhul. Majhul. Marfu mansub. Marfu. Alamat rafa'nya. Wow. Alamat rafa'nya. Subutun nun. Kalau mau jamak mudzakkar salim. Ini fi'il mudhari. Masa wau. Ini subutun nun. Paham ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kanu itu kana ya. Isimnya itu wau. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Ya'malun. Khobarnya berupa jumlah apa? Fi'liyah ya'malun. Terus. Ma yargobu. Ay ma yargobu an millati Ibrahima ba'da ma arafa min fadlihi illa man safiha nafsahu ay jahilaha
wamtahanaha waradiyalaha biduni waba'aha bi safaqatil maghbuni kama annahu la arsyada wa akmala mimman rogiba fi terus ada faedah itu ya. Kama annahu la arsyada. La arsyada kan isimlah. Berapa bacaan ini? Karena setelahnya ada atop ke isimlah. Wa akmala. Boleh berapa bacaan pada lanya, isim lanya? Kan ada pembahasan di mutamimah. Kalau la berulang, kan 5 bacaan. Kalau la tidak berulang tapi atof. Paham ini? Berapa bacaan pada nakiron pertama di mutamimah? Hanya 1 kalau atof. Kan begitu? Hanya 1. Pada yang diatofkan, berapa bacaan? Siapa masih ingat? Berapa? 2 bacaan. Apa itu? Rofa dan nasob. Paham ini? Di mutamimah. 2 bacaan. Rofa dan nasob. Tidak ada fathah. Karena la-nya tidak berulang. Tidak ada fathah karena la-nya tidak berulang. Ahsantum. Masya Allah. La arsyada wa akmala. Miman rogiba fi millati. Fi millati Ibrahim. Tumma akhbaro an halatihi fid dunya wal akhirati. Faqala walaqad istafainahu fid dunya. Ay ikhtarnahu wa waffaqnahu lil amali allati sara biha minal mustafaina. Iya. Minal mustafaina. Itu dibaca mustafain bukan karena isim musanna ya. Itu mustafaina jama mudzakkar salim. Cuma kenapa tidak dibaca mustafin? Karena ada alif yang dihilangkan. Sebenarnya itu aslinya kan Mustafa. Antum paham ya? Jadi itu sebenarnya kan begini kan. Kan asal mufradnya kan Mustafa. Kan gini. Mustafa. Ya dah? Ketika di jama mudzakkar salim kan tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Kemudian di sini kan majrur jadi tambah ya dan nun. Mustafauna. Kan begitu ya? Mustafauna. Paham ini? Ketemu 2 sukun. Yaitu waw sama siapa? Alif. Kalau marfu. Kalau mansub berarti ya sama alif. Kan begitu? Ketemu 2 sukun. Hilang siapa? Hilang alif. Hilang alif. Jadi kalau hilang alif jadi ini tetap fathah. Untuk siapa? Kenapa fathah? Untuk menunjukkan siapa yang hilang? Alif. Makanya dibaca minal mustafaina. Jangan antum bilang musanna. Paham ini? Itu jama. Dari mana saya tahu nanti kan akan sama dengan musannanya juga ini nanti. Dari mana saya tahu musanna atau jama? Nunnya. Kalau musanna berarti ni. Kalau jama mudzakkar salim berarti na. Lihat kan isi musanna kan nunnya kasroh. Jama mudzakkar salim nunnya apa? Fathah. Dari nunnya saja yang dibedakan. Dipahami nanti? Dari nunnya saja. Dan itu butuh dibiasakan saja nanti. Jadi dibaca itu minal mustafaina. Karena jama mudzakkar salim. Bukan isim musanna. Minal mustafai. Kenapa tetap Pak? Karena ada alif sebenarnya yang hilang. Karena ada alif sebenarnya yang hilang. Dan itu juga diceritakan di sorof lanjutan. Di sorof lanjutan. Paham kan? Nanti insya Allah. Sebelum kita naik. Pokoknya sebelum naik ke Alfiah. Kita sorof lanjutan. Paham kan? Insya Allah. Minal mustafaina. Al-akhyari. Nah. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Alladina lahum a'lad darajati. Sudah terjemahkan? Sampai di situ ya. Kita terjemah. Dan tak kala Nabi Ibrahim mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan ini dan memberitahukan tentang dari sifat-sifatnya yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan wa may yarghabu an millati Ibrahim, dan tidak ada yang benci terhadap agamanya Nabi Ibrahim illa man safiha nafsah, kecuali orang-orang yang membodohi dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Idz qala lahu rabbuhu, ketika Allah Rabbnya berkata kepadanya, aslim, berserah dirilah. Qala aslamtu lirabbil alamin. Antum paham masuk wazan af'al, ingat maknanya. Wazan af'al bisa bermakna masuk ke sesuatu. Paham kan? Antum pernah dapat? Kan kalau wazannya fa'ala bermakna mengarah. Kalau wazan af'al bermakna masuk. Berarti aslim maksudnya masuklah ke dalam Islam. Serahkan dirimu. Sama maknanya. Paham kan? Maka dia berkata, aslamtu lirabbil alamin. Paham kan? Saya masuk Islam karena Rob alam semesta. Itu saya berserah diri. Karena Rob alam semesta. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan dengannya kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Ya'qub mewasiatkan kepada anak-anaknya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah wahai anak-anakku. Kan wa Ya'qub sudah kan? Kemudian mereka wasiatkan. Apa wasiatnya? Ya bunayya. Wahai anak-anakku. Ya baniya. Wahai anak-anakku. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Apakah kalian am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-mautu? Apakah kalian hadir menyaksikan ketika kematian datang kepada Ya'qub? Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalanku? Tahu ya? Ya'qub punya berapa anak? 12, termasuk Yusuf kan di dalamnya, yang kisahnya disebut surat Yusuf. Nah, makanya am kuntum kalian, karena dia punya 12 anak. Beda kalau Ibrahim, beda kalau Ishak, bapaknya Ya'qub punya satu anak saja, yaitu Ya'qub. Paham ini? Sama Ibrahim punya satu anak dari Sarah, yaitu Ishak. Paham kan? Kalau Ya'qub punya banyak anak, 12. Terus? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Mereka menjawab, kami menyembah sesembahanmu dan sesembahan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishaq, yaitu sesembahan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Nenek moyang ya? Nenek moyang. Itu kayak jauh sekali ya. Ini kan Ya'qub ini anaknya Ya'qub. Kan nenekmu tuh nenek saja, jangan nenek moyang. Nenek artinya ini bahasa orang Makassar ya. Padahal kan kakek. Ini terjemahan Quran pakai bahasa Makassar. Nenek kalau bahasa Indo kan perempuan. Ini kan Ibrahim maksudnya. Saya menyembah kan anaknya Ya'qub bilang, kami menyembah sembahannya kamu dan bapakmu. Apa maksudnya? Sembahannya kamu dan bapakmu, bukan nenek moyangmu. Nenek moyang itu Adam. Paham tak? Jauh sekali ya. Terus, yang dia maksud sini maksudnya, saya menyembah sembahanmu, wahai bapakku. Dan saya juga menyembah sembahannya bapakmu lagi. Dan bapakmu. Kan sampai Ibrahim yang dia maksud. Sampai Ibrahim. Wa nahnu lahu muslimuna, dan kami berserah diri kepadanya. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat-umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabatum, baginya apa yang dia usahakan dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Masya Allah, artinya tidak ada kemuliaan dengan nenek moyang. Ibrahim telah lewat. Anak-anaknya juga telah lewat. Untuk mereka yang apa mereka amalkan.
kita, ya kita juga apa yang kita amalkan. Karena nasab tidak bisa menyelamatkan kita. Paham kan? Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Kan sebagian orang kan kadang kalau punya nasab, lebih tinggi nasabmu daripada ini. Maksudnya nasab itu mulia. Enggak. Nasab itu hanya sekedar mengenal dunia. Adapun hukum akhirat tidak berguna nasab. Tidak berguna nasab. Makanya Allah ingatkan. Itu mereka. Untuk mereka yang mereka amalkan. Untuk kalian apa? Yang kalian amalkan juga. Paham kan? Artinya nggak usah berbangga dengan nenek moyang. Masing-masing amalannya. Terus? Wala tus'aluna amma kanu ya'maluna. Dan kalian tidak ditanya tentang apa yang dahulu mereka lakukan. Paham kan? Kalian tidak ditanya. Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kalian? Tidak. Kita cuma ditanya apa yang kalian lakukan. Paham maksudnya? Kita cuma ditanya apa yang kalian amalkan. Kita tidak ditanya apa yang diamalkan oleh bapak-bapak kalian. Makanya nanti itu tidak ada dibilang, oh saya kafir karena bapakku. Tidak. Paham kan? Semuanya masing-masing. Terus? Ai ma yarghu an millata Ibrahim. Tidak ada yang benci terhadap agamanya Nabi Ibrahim. Ba'dama arafa min fadlihi. Setelah dia mengetahui dari keutamaan-keutamannya. Illa man safiha nafsah. Kecuali orang-orang yang memperbodoh dirinya. Ai jahalaha wamtahanaha. Yaitu memperbodoh dirinya dan merendahkan dirinya. Waradiyalaha biduni. Dan meridai kerendahan pada dirinya. Radiyallahu meridho terhadap dirinya bidun dengan perkara yang rendah. Terus? Waba'a bisafqatil maghbuni. Dan menjual perdagangan yang menipu. Kama annahu la Maksudnya bisafqatil maghbun dengan harga yang rendah. Dia menjual dirinya dengan harga yang rendah. Safqah harga. Safqah harga. Kama annahu la arsyada wa akmala mimman raghiba fi millati Ibrahim. Sebagaimana bahwasanya tidak ada yang lebih mendapatkan petunjuk dan lebih bersempurna dari orang-orang yang cinta kepada agamanya Nabi Ibrahim. Nah, cinta di sini ya karena fi. Karena setelahnya siapa? Fi. Thumma akhbara fi halatihi fid dunya wal akhirati. Kemudian dia memberitahukan tentang keadaannya di dunia dan di akhirat. Faqala, maka dia berkata, walaqad istafainahu fid dunya, dan kami telah memilihnya di dunia, ay ikhtarnahu wa waffaqnahu lil a'mali. Kami memilihnya dan memberikan taufiknya untuk beramal. Allati sara biha minal mustafaina al-akhyari. Yang sebab amalan-amalan itu dia menjadi orang-orang yang terpilih dalam kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas salihina. Dan bahwasanya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Alladzina lahum a'lad darajati. Yaitu orang-orang yang memiliki derajat yang paling tinggi. Baik, Masya Allah. Sampai situ dulu. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan besok. Subhanallah.